Saya melihat begini, Sumpah Pemuda ini sebetulnya sudah ada di dalam diri masing-masing, sudah berbasis satu. Persoalan-persoalan besarnya kan bukan tidak ada rasa nasionalisme di masyarakat, di kalangan kaum muda, tetapi di kalangan pimpinan, di kalangan para penyelenggara negara hal ini tidak ada. Jadi sebetulnya kegalauan kita ini bukan apa yang ada di anak-anak muda. Anak-anak muda ini menurut saya sih nasionalisme masih tetap tinggi ya. Kita tahu misalnya ketika zaman Orde Baru banyak anak muda dikutuk. Faktanya kan yang menyelamatkan rakyat Indonesia ya anak-anak muda yang juga mendengarkan MTV, yang juga berdisko, yang ngepang. Dan faktanya memang begitu. Jadi anak muda ini sudah ada jiwa nasional di dalam darahnya. Sudah menjadi rutinitas dan bukan hal yang luar biasa setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Setiap instansi pemerintah mewajibkan pegawainya untuk mengikuti upacara bendera. Seluruh jajaran akademisi juga membacakan dengan lantangnya teks Sumpah Pemuda. Ritual tersebut diadakan setiap tahun dan menyeluruh di pelosok tanah air. Hanya pemuda yang mampu mengubah dunia, hanya pemuda tumpuan bangsa, dan hanya pemuda yang mampu mengibarkan merah putih. Itulah penggalan kalimat klise yang selalu dikumandangkan para tetua di setiap upacara Sumpah Pemuda. Mereka, para tetua yang duduk dan memangku amanat rakyat, sangat tahu peran pemuda dalam membangun bangsa Indonesia, sangat tahu kualitas pemuda Indonesia, dan sangat tahu potensi pemuda Indonesia. Tetapi, kenapa mereka tidak menyerahkan tanggung jawab yang diembannya kepada para pemuda? Para tetua yang sekarang mengemban tampuk pimpinan juga pernah muda dan berprestasi, punya rasa nasionalis dan ideologis yang tinggi. Tapi, dengan berjalannya waktu, ideologi itu terus tergerus oleh korupsi yang sudah membumi. Saya katakan tidak ada satu orang pun yang mengkritik pemerintahan SBY yang hari ini mencetak surat utang hingga 300 triliun. Dalam tahun ini saja dia mencetak surat utang 300 triliun. Belum utang luar negeri yang bersifat langsung ini baru dari pasar keuangan. Tidak ada satu partai politik, tidak ada satu anggota DPR, ya kan? Bahkan mungkin elemen gerakan pun tidak tahu hal itu. Nah, nggak ngerti. Jadi problemnya terjadi persatuan di dalam elit politik untuk sama-sama menjual negara, dan utang kita sekarang sudah sangat luar biasa. Kalau SBY dibiarkan berkuasa sampai 2014, dia tambah lagi 300 sampai 400 ribu. Presiden menjadi gila karena dia secara perlahan mulai ditinggalkan oleh stakeholder politik yang selama ini mendukung dia, yang selama ini menopang dia, yaitu apa? Media massa yang mencitrakan dia di televisi. Bagus walaupun isinya buruk. Perusahaan-perusahaan event organizer yang dibayar untuk mengadakan acara-acara agar dia selalu tampil. Lalu lembaga-lembaga survei yang selalu dibayar untuk selalu menempatkan elektabilitas dia yang teratas dan menempatkan dia di Presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Saat ini Presiden kita itu telah menjadi presiden gila karena ditinggalkan oleh instrumen pencitraan, instrumen elektabilitas, maupun instrumen event organizer. Tapi semua ini terjadi, kita juga punya saham salah. Apa? Kita cicing aja. Diskusi aja paling tinggi, maki-maki di BBM. Ya begini terus, gak ada yang optimal. Harusnya to be or not to be. Tumbang SBY atau enggak? Ganti. Nanti tanggal 7 kita semua sepakat sidang istimewa. Bergerak. Sepakat ya, semua ke sana. Kemudian teknis operasionalnya kita dudukin KPU supaya pemilu nggak ada pemilu. Buat apa pemilu? Orang lahir lagi di koruptor baru.